kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, masih bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri dan pengacara keluarga Yosua Martin Simanjuntak. Sebelum saya kembali bertanya ke Bung Martin dan juga ke Bung Reza, saya ingin kita semua mendengarkan terlebih dahulu ketika pada sidang terdakwa Putri Chandrawati ini membantah kesaksian keluarga Yosua yang menyebut ia kerap menghubungi Yosua saat cuti. Ia juga menyebut tidak tahu menahu mengenai foto dirinya dengan Yosua. Menurut dia, Yosua lah yang menyimpan hasil foto tersebut. Kita akan dengarkan bersama. Untuk foto bersama itu dilakukan pada akhir Desember 2021. Sampai saat ini saya belum menerima soft copy yang diberikan oleh studio foto dari Yosua. Jadi masih disimpan oleh Yosua sampai hari ini. Dan selama cuti, saya tidak pernah mengganggu Yosua ataupun ADC lainnya karena itu sudah menjadi ketentuan yang diberikan oleh suami saya. Oke, saya ingin ke Bung Reza terlebih dahulu. Anda melihat pernyataan bantahan sebenarnya ya, bantahan terdakwa Putri ini kenapa ia merasa perlu untuk membantah saya tidak pernah mengganggu Yosua ketika cuti? Sebagaimana saya katakan di segmen sebelumnya, mendiang Brigadir Yosua kan kita sebut sebagai korban yang sekaligus dituduh pula sebagai pelaku kekerasan seksual. Kalau dia diposisikan sebagai korban, tentu simpati akan terulur kepada yang bersangkutan. Tapi kalau yang bersangkutan dipotret sebagai pelaku kekerasan seksual, tentu kita akan antipati terhadap dia. Nah, seorang terdakwa tentu akan membangun narasi sedemikian rupa agar citra dirinya menjadi positif, sementara citra lawannya menjadi serba negatif. Nah, tampaknya diangkatnya kisah tentang foto dan segala macam adalah merupakan skenario untuk memberikan stigma yang luar biasa buruk kepada orang yang sampai hari ini kita sebut sebagai korban, yaitu mendiang Brigadir Yosua. Tadi saya katakan, kalau kemudian seorang korban terpotret sebagai orang dengan kepribadian yang buruk, maka tidak tertutup kemungkinan secara salah kaprah orang ini akan dicap juga berperilaku buruk. Kepribadian dan perilaku dianggap selalu seiring sejalan. Tetapi penting bagi kita untuk bersama-sama memahami, terutama sekali otoritas penegakan hukum, bahwa perilaku tidak selalu kongruen dengan kepribadiannya. Betapapun seseorang memiliki kepribadian yang buruk, tetapi perilakunya positif, maka tidak ada persoalan hukum. Tapi sebaliknya, seseorang dengan kepribadian yang sangat baik, tapi perilakunya buruk, justru dia akan bisa tersangkut masalah hukum. Bung Martin, bagaimana keluarga menanggapi hal ini? Apalagi sebelumnya sempat minta maaf juga ya, dua-duanya, walaupun Sambo dengan tapi ya di kalimatnya. Permintaan maafnya tidak tulus. Kalau secara simpel kita sampaikan seperti itu kedua-duanya. Permintaan maafnya ini hanya terkesan hanya formalitas belaka supaya nanti pada saat menyampaikan nota pembelaan ada hal yang meringankan. Ya. Ini intrik-intrik permainan para pembela ya, karena mereka mau membuat step by step in case nanti dalam keadaan terakhir itu pasca pembuktian mereka keadaannya benar-benar terjepit. Namun yang esensinya di sini adalah keluarga tidak mengomentari permintaan maaf itu, ya, karena untuk menjadi sesuatu yang meringankan harus ada penerimaan maaf dari orang yang ditujukan untuk meminta maaf. Nah, tadi dalam persidangan itu tidak terjadi, Mandindia. Jadi menurut saya itu tidak akan ada nilainya nanti di dalam hal-hal yang meringankan. Lalu yang kedua, tadi si Putri mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memegang soft copy dari foto ya yang beredar, yang menurut dia itu bukan atas keinginan dia. Kita bayangin ekspresi dalam foto tersebut, itu ekspresi apa coba? Ekspresi kegembiraan atau ekspresi keterpaksaan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah seorang Putri Chandrawati yang orang hebat ini mau mengurusi di mana soft copy dari foto tersebut? Sedangkan pesan songket aja yang mesenin Joshua. Saya masih ada tuh screenshot percakapannya. Jadi tolonglah kita jangan menggunakan falasi-falasi ya, logikal falasi yang tidak akan justru meringankan mereka gitu, khususnya para hak hukum dari para terdakwa. Kalau menurut saya satu aja intinya, akuinlah perbuatan kalian. Jangan berbelit-belit,
itu mungkin nanti akan bisa menolong kalian di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Tapi kan tadi Bung Reza jelas sekali mengatakannya bahwa sepertinya masih akan diangkat mengenai dugaan pelecehan seksual ini akan mengarah ke arah sana. Bagaimana nanti yang harus diantisipasi oleh jaksa penuntut umum, Bung Reza, kalau narasi ini masih akan terus dibawa sampai sidang-sidang berikutnya? Pembuktian ada tidaknya kekerasan seksual, andaikan kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dibutuhkan 3 hal, 3 objek. Pertama, keterangan saksi dan atau korban. Yang kedua, alat bukti lainnya. Dan yang ketiga adalah keyakinan hakim. Nah, kalau kita tinjau satu persatu adalah per hari ini ya, kalau kita bicara tentang keterangan saksi atau dan korban, maka sayang beribu sayang, ada saksi yang berulang kali sudah disebut oleh hakim sebagai saudara berdusta, saudara berbohong, saudara settingan. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kredibilitas saksi tersebut tampaknya sangat buruk. Demikian pula orang yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual. Kalau kita ingat kembali perjalanan kasus ini, berulang kali yang bersangkutan justru menampilkan tindak tanduk dan perkataan yang tidak sesuai dengan profil korban kekerasan seksual pada umumnya. Contohnya? Contohnya adalah Undang-Undang TPKS sudah jelas mengatakan bahwa identitas korban harus ditutup. Tapi apa yang terjadi di depan Makobrimob? Orang yang mengklaim dirinya sebagai korban kekerasan seksual bersama penasihat hukumnya justru tampil di hadapan publik, dipersilakan berbicara, memperkenalkan dirinya, bahkan menyebut namanya. Ini bukan profil korban yang ideal, tanda petik, sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang TPKS yang semestinya harus ditutup identitasnya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang alat bukti lainnya, saya tidak tahu alat bukti apa kira-kira yang akan disodorkan di persidangan nanti. Visum et repertum sepertinya tidak. Karena orang yang menyebut dirinya sebagai korban kekerasan seksual tidak membuat laporan ke kepolisian di Jawa Tengah atau khususnya di Polres Magelang, dan juga tidak ada visum yang saya baca dari pemberitaan di media massa. Barangkali satu-satunya yang akan disodorkan sebagai alat bukti adalah hasil pemeriksaan psikologis, yang saya tidak tahu isinya seperti apa. Yang ketiga, keyakinan hakim. Tadi saya katakan, per hari ini saja sudah ada 1 orang saksi yang sangat-sangat disikapi dengan penuh sanksi oleh majelis hakim. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, dari 3 barang tadi, yaitu 1, keterangan saksi dan atau korban, yang kedua, alat bukti lainnya, dan yang ketiga, keyakinan hakim, per hari ini, sekali lagi hitung-hitungan di atas kertas, tampaknya baru 2 saja ini, dari 3. 2 diantaranya sudah bisa saya katakan dinilai negatif. Jadi tidak cukup kuat untuk kemudian membangun konstruksi kasus ke arah dugaan pelecehan seksual ya? Andaikan ya, saya garis bawahi, andaikan terjadi kekerasan seksual di Magelang, saya yakin bahwa itu tidak akan pernah menjadi kasus, tidak akan menjadi perkara hukum. Kenapa? Karena Indonesia tidak mengenal yang namanya posthumous trial. Tidak ada persidangan terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Andaikan mendiang Brigadir Yosua melakukan kekerasan seksual sebagaimana yang dituduhkan itu, tetap saja tidak akan ada persidangan tentang kekerasan seksual tersebut. Oke, saya juga ingin kita bersama-sama mendengarkan pernyataan dari Verdi Sambo di sidang ketika ia menanggapi kesaksian dari Kamarudin yang menyatakan bahwa sulit sekali membangun argumentasi karena adanya keistimewaan yang diberikan penyidik Polri kepada Verdi Sambo. Kita akan dengarkan bersama. Pertama terkait dengan baju koko yang disampaikan oleh saksi Komarudin. Itu bukan dari pribadi istri saya, tapi ini dari keluarga besar saya kepada seluruh ajudan dan pembantu rumah tangga yang sama model dan isi seluruh bingkisan lebaran ataupun bingkisan Natal. Yang kedua, terkait dengan penyidik berpihak kepada saya, ini juga saya sanggah karena kalau penyidik berpihak kepada saya dan istri tidak mungkin ada di sini. Saya ingin dengar reaksi Bung Martin soal ini. Yang mana ini, Mbak Nindya? Ya, yang barusan mengenai bahwa Verdi Sambo merasa tidak diistimewakan karena sebelumnya di persidangan Kamarudin menyatakan sulit sekali membangun argumentasi karena pangkat Verdi Sambo saat itu sehingga diberikan keistimewaan oleh penyidik selama penyelidikan kasus. Ada beberapa fase ya, setidaknya ada 2 fase, Mbak Nindya. Fase sebelum Verdi Sambo dinonaktifkan, ya, dan pasca Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, ya. Pada saat sebelum Verdi Sambo dinonaktifkan, kami melaporkan yang bersangkutan, waduh, bukan main, Mbak.
Kita mau mencantumkan pasal 340 aja itu panjang kali lebar kali tinggi di SPKT. Sampai akhir-akhirnya kita ngancam, ya sudahlah kita nggak jadi ngelapor aja. Barulah para petugas SPKT ini yang pamen ini pada takut. Oh iya Pak, gitu kan. Akhirnya masuk lagi. Nah lalu pada saat di Jambi, ketika saksi Vera diperiksa, bayangin Mbak, udah capek dia ngoceh-ngoceh 1 jam penuh, ternyata keterangannya itu tidak dimasukkan ke dalam BAP ya oleh salah satu penyidik perempuan pada saat itu dan disaksikan langsung oleh penyidik media ya yang tadi disebut di persidangan namanya. Saya mau tanya, itu kenapa kok nggak dicantumkan di dalam BAP? Belum lagi hal-hal yang lain, ya. Ketika kita tanya, di mana HP-nya Joshua? Penyidik aja nggak bisa jawab. Dia hanya bilang, ya udah, Pak Bang Kamarudin bersurat saja kepada Kabareskrim. Lalu pada saat pasca Ferdi Sambo menjadi tersangka, pada saat rekonstruksi kami diusir. Padahal pada saat itu Kadif Humas melalui salah satu pemberitaan media online mengatakan akan mengundang kuasa hukum kedua belah pihak. Ya, ketika kami sampai, kami diusir. Jadi, saya pikir tidak berlebihan apabila Bang Kamarudin menafsirkan hal-hal tersebut bersama kami, yaitu adanya keberpihakan kepada FS dalam hal penyidikan ini, gitu loh. Okay. Nah, walaupun dalam hal berpihak itu kan belum tentu berpihak 100%. Seperti tadi kan Bang Kamarudin juga bilang ada 3 kubu ya. Kubu yang ingin menutup, kubu yang ingin mengambing hitamkan, dan kubu yang pro. Nah, saya juga banyak ketemu sama polisi-polisi, mereka ini lebih banyak di kubu yang ketiga, khususnya di pangkat yang perwira menengah ke bawah. Ya. Jadi Tapi tentu kita harus percaya kepada penegakan hukum ya, Bung Martin, bahwa ini adalah kekhawatiran yang diajukan oleh pengacara. Saya ingin terakhir ke Bung Reza, Anda masih mengkhawatirkan hal yang sama bahwa kuasa Sambo masih akan berdampak kepada hasil akhir dari persidangan ini? Saya selama ini mengatakan bahwa faktor atau unsur yang paling membanggakan personil polisi adalah jiwa korsa, kekompakan, loyalitas, kepatuhan, terutama sekali dari junior kepada senior, dari bawahan kepada atasan. Tapi itu dulu, hari ini para terdakwa tahu persis bahwa mereka berhadapan dengan pasal 340. Sebagian terdakwa lain berhadapan dengan pasal-pasal yang juga tidak ringan terkait dengan obstruction of justice. Pertanyaan saya, siapa dari seluruh oknum personil Polri itu yang ingin dipidana? Saya yakin tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa kira-kira dari seluruh terdakwa yang ingin dipecat secara tidak hormat dari Polri? Saya yakin juga tidak ada. Atas dasar itu, dugaan saya sekarang semuanya sudah berbelok, berbalik 180 derajat. Dari yang semula mengedepankan jiwa korsa, hari ini semuanya adalah selamatkan diri masing-masing. Konkretnya, tidak tertutup kemungkinan seluruh terdakwa akan mengeroyok terdakwa Ferdi Sambo dan juga mungkin mengeroyok terdakwa Putri Candrawati. Baik, terima kasih Bung Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami. Juga terima kasih Bung Martin Simanjuntak sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Informasi lain kami hadirkan juga di Kompas Malam. Di antaranya, saudara, seorang pria di Depok, Jawa Barat tega membunuh anak dan melukai istrinya hingga kritis.